Kenapa kita memilih tema taklid buta? Karena ini termasuk di antara virus yang ada ketika kita mencari ilmu. Bukan hanya niatan duniawi yang merusak niatan kita ketika mencari ilmu, bukan hanya sombong, bukan hanya ketika kita tidak mampu mengamalkan ilmu, itu perkara-perkara yang merusak. Tetapi kita tidak bicara tentang perkara-perkara itu dalam kesempatan kali ini, tetapi kita bicara tentang salah satu poin yang termasuk perusaknya ilmu, yaitu adalah membicarakan tentang taklid di dalam kehidupan kita ketika mengais ilmu beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita akan membahas tentang salah satu virus lembut yang merusak kehidupan kita ketika kita mengkaji ilmu. Dan kita mengetahui ini supaya kita mampu membenci, supaya kita mampu menjaga diri, supaya kehidupan kita ketika kita meretas jalan sebagaimana jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi tidak rusak dengan sesuatu yang tidak kita sadari. Karena ternyata banyak orang yang cari ilmu lama, tapi ternyata juga ketika kita sampaikan tema taklid, ada yang nanya, taklid itu apa Ustaz? Padahal dia ngajinya sudah lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan ternyata itu akan menjadi ironis ketika kita ngerti bagaimana kita ketika mencari ilmu, tetapi ketika kita tidak mengerti tentang penyakitnya dan perkara yang merusaknya, maka dikhawatirkan kapan bangunan itu akan sempurna kalau di sisi kanan kita membangun, di sisi kiri kita merusaknya tanpa disadari oleh kita. Makanya dalam kesempatan kali ini kita bahas tentang taklid buta. Sebelum kita membahas secara spesifik tentang taklid buta, maka ada 5 poin yang harus kita sepakati dulu. Kalau dalam bahasa kaidah usulnya tahrir mahallun niza, kita harus sepakat dulu tentang 5 poin sebelum kita membahas tentang tema taklid secara spesifik. Maka 5 poin yang kita sepakati dulu itu apa? Yang pertama, kita sepakat bahwasanya beribadah kepada Allah itu harus melalui proses ittiba dan melalui proses ikhlas kita untuk mengharapkan ridhanya Allah. Karena sesungguhnya Allah itu mewajibkan bagi kita ketika kita beribadah di dalam kehidupan kita dan menjalani kehidupan ini, kita sepakat sesungguhnya syarat yang diminta oleh Allah adalah ittiba kita kepada Nabi, karena tidaklah Allah menurunkan kitabullah dan Allah utus kepada kita seorang Rasul kecuali satu, bagaimana kita membangun ittiba mengikuti Rasulullah supaya ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbagai macam kelompok ketika mereka beribadah, ada yang mereka memiliki keikhlasan tidak punya ittiba, ada yang memiliki ittiba tidak memiliki keikhlasan, ada pula yang tidak memiliki ittiba dan tidak memiliki keikhlasan. Dan yang betul-betul diterima yaitu adalah mereka yang memiliki ittiba dan mereka memiliki keikhlasan. Sepakat di sini kita. Artinya bahwasanya jangan bicara tentang ibadah, jangan bicara tentang agama kalau kita tidak mampu menyebutkan dalilnya. Jangan bicara tentang satu persoalan antara kita dengan Allah, antara kita dengan Nabi, antara kita dengan Islam, kecuali kamu harus menyampaikan kepada kita dalilnya, hujahnya, sebagaimana merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak mampu menunjukkan dalilnya, maaf, berarti itu ucapan kosong dan pepesan kosong yang tidak berfaedah dalam kehidupan ibadah kita. Makanya saking pentingnya ilmu, sampai-sampai kemudian Malik bin Anas itu berkata, inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Sesungguhnya persoalan ilmu dalam kehidupan kita menjadi budaknya Allah, itu persoalan itu penting sebagaimana kedudukan antara darah dan daging kita sendiri di dalam tubuh kita. Pentingnya kayak darah dan daging. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Sesungguhnya itulah yang akan ditanyakan Allah pertama kali ketika kita dihisab. Jadi ketika kita dihisab ikhwan, Allah itu lihat pertama kali itu apa? Ilmunya, ittibanya kita kepada Nabi. Kalau sudah ittiba baru ditimbang untuk dilihat berapa besar ikhlasnya. Tapi kalau tidak ittiba kepada Nabi, tidak perlu untuk ditimbang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dimulai ketika tidak merujuk kepada Nabi, tidak ada faedahnya untuk ditimbang. Kalaupun ikhlas, tidak ada faedahnya ketika rusak tanpa mengikuti ittiba kepada Rasul. Makanya disitulah kita mendapati
penduduk neraka sampai mereka menggigit jari jemari mereka. Mengatakan di bagaimana surat Al-Furqan ayat yang ke-27, wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Akan datang satu hari ketika pada waktu di padang mahsyar orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka, sembari mereka itu berkata, cobalah dulu ketika kami mengambil jalannya Rasul, maka kami tidak akan menyesal sebagaimana penyesalan kami hari ini. Dan kenapa mereka begitu menyesal? Karena mereka tahu syarat ditimbangnya amal ibadah itu adalah yang pertama ketika merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita sepakat ini, ya, kita sepakat bahwasanya kewajiban kita untuk tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.